bahwa WhatsApp nggak bener-bener aman. Jadi udah saling ngina lah, udah saling nyerang tuh kan para ownernya. Peringatan itu muncul setelah kerentanan yang memungkinkan peretasan menginstall spyware pada ponsel melalui WhatsApp. Gila men, jadi kita bisa kirim spyware melalui WhatsApp. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Faskur Semi di Macan Idealis. Nah teman-teman, hari ini kita banyak menanggapi berita yang sangat menarik nih ya, khususnya mengenai dunia sosial media, pertarungan antara Telegram, WhatsApp, dan beberapa aplikasi yang lainnya. Jadi ngeri banget nih guys, Telegram itu sampai dia majang meme peti matinya WhatsApp. Telegram dan pendirinya, Pavel Durov, agaknya ini memanfaatkan betul momentum WhatsApp sedang bikin cemas lantaran meminta penggunanya setuju berbagi data dengan Facebook, bahkan di Twitter. Telegram itu memajang meme peti mati gitu loh, peti mati WhatsApp. Tampak dalam meme itu para pembawa peti mati di Ghana yang suka joget-joget lah. Nah ini peti matinya bertuliskan kebijakan privasi baru WhatsApp di mana pengguna harus setuju kalau tetap ingin melanjutkan pemakaian WhatsApp. Netizen pun rame banget ya yang menanggapinya, dan Telegram itu rajin membalasnya gitu loh. Misalnya ada yang bertanya nih ya, bagaimana jika sudah terlanjur setuju dengan kebijakan baru WhatsApp itu? Ada pertanyaan dari para netizen kan. Nah jawabannya kayak gini, uninstall aja, move on gitu kan. Hal ini seperti mantan Anda, jika tidak cukup baik buat Anda maka Anda berhak dengan yang lebih baik lah. Ini cetusnya Telegram gitu kan. Nah tentu meme itu sebagai sindiran yang tajam sekaligus ancaman Telegram pada WhatsApp yang tengah menjadi sorotan di berbagai sosial media. Adapun jenis informasi yang akan dibagikan WhatsApp ke Facebook antara lain adalah nomor telepon, nama profil gitu ya, foto profilnya, data transaksi, informasi terkait layanan, informasi perangkat mobile, alamat IP loh, dan informasi-informasi lainnya. Nah, pendiri Telegram itu, Pavel Durov, itu pun angkat bicara akhirnya karena jutaan orang ini marah dengan kebijakan baru WhatsApp ini yang sekarang mengharuskan pengguna memasukkan semua data pribadi mereka ke mesin iklan Facebook. Nggak mengherankan kan jika banyak pengguna itu beralih dari WhatsApp ke Telegram yang udah berlangsung beberapa tahun. Semakin cepat. Adapun WhatsApp telah memberi penjelasan terkait kebijakan privasi barunya itu. Pihak WhatsApp mengatakan kebijakan berbagi data dengan Facebook sebenarnya udah sejak tahun 2016 lah berlakunya. Nah, sejak tahun 2016 itu WhatsApp telah membagikan sejumlah data terbatas dengan Facebook di ranah back-end. Nah, khususnya untuk kebutuhan infrastruktur, nggak ada perubahan baru di update kebijakan itu. Nah, ini menurut versinya WhatsApp. Lalu beberapa pengguna WhatsApp telah menerima pembaruan kebijakan privasi yang berisi 3 hal penting. Salah satunya adalah data pengguna yang dibagikan ke Facebook sebagai induknya WhatsApp. Karena memang WhatsApp itu yang miliknya Facebook sekarang ini kan. Nah, pengguna ini dipaksa nih ya untuk menyetujui kebijakan tersebut atau akun terancam nggak bisa dipakai lagi, nggak bisa digunain. Hal ini membuat beberapa pengguna WhatsApp mencari alternatif penyedia layanan perpesanan yang lainnya. Terutama nih ya, mereka yang mengutamakan privasi, ada 2 aplikasi yang jadi sorotan, jadi opsi lah kira-kira. Nah, yang pertama adalah Telegram dan Signal. Mungkin teman-teman udah banyak yang dengar juga mengenai Telegram dan Signal nih ya. Lantas apa aja sih perbedaan WhatsApp, Telegram, dan Signal itu? Terlebih soal pengelolaan data dan data penggunanya. Nah ini gue mau coba menjabarkan buat teman-teman semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian, agar kalian sendiri yang bisa memilih apakah tetap menggunakan WhatsApp atau beralih ke tempat yang lainnya. Yang pertama nih ya, fitur dalam aplikasinya itu sendiri. Dalam hal fitur, baik WhatsApp, Telegram, dan Signal ini menawarkan fitur-fitur dasarnya sebenarnya sama aja tuh ya, seperti kayak pesan teks, audio, video, stiker, GIF, sampai grup lah kira-kira. Perbedaannya tuh ada di beberapa hal, misalnya grup video call. WhatsApp kini mampu menampung hingga 8 orang secara bersamaan untuk melakukan video call.
apabila disinkronisasi dengan Room. Nah, fitur di Messenger, video call itu bisa menampung hingga 50 orang. WhatsApp juga diperkaya dengan fitur-fitur lainnya seperti kayak WhatsApp status, itu mirip kayak Instastory lah ya. Fitur itu belum dimiliki oleh Telegram maupun Signal. Untuk berkirim file itu pun batasnya maksimal yang diizinkan adalah sekitar 100 MB. WhatsApp 100 MB hari ini buat apaan ya? Nah, pengguna juga itu bisa berbagi lokasi terkini ketika ingin bertemu seseorang. Misalnya, share log dong, lokasi lo di mana? Atau share live log dong, lo pindah-pindahnya kemana, kita bisa ngikutin gitu kan. Meskipun fitur lokasi ini juga menuai banyak sekali kritik karena keamanannya. Berbagai fitur terbaru yang dimiliki WhatsApp, misalnya kayak menghapus pesan otomatis yang diterima dan dikirim setelah 7 hari, serta menjawab chat dalam percakapan agar komunikasinya lebih mudah dipahami, atau biasa dikenal dengan reply lah ya. Nah, lalu sementara Telegram ini bisa dibilang memiliki lebih banyak lagi sebenarnya fitur dibandingin WhatsApp maupun Signal. Misalnya nih ya, dalam grup itu di Telegram ini bisa nampung sampai 200.000 anggota loh. Masih kurang segitu bro. Telegram ini menyediakan channel semacam grup percakapan yang bisa diikuti siapapun. Di dalam grup itu juga ada beberapa fitur pendukung seperti kayak polling, kuis, hashtag, bots, dan masih banyak lagi fitur-fiturnya. Untuk berkirim file, Telegram itu lebih unggul dibanding WhatsApp untuk berkirim filenya ya, karena memungkinkan di dalam Telegram itu pengiriman filenya sampai 1,5 GB. Bahkan dalam pembaruannya, pengguna bisa menyimpan file yang diunduh ke penyimpanan eksternal. Ada pula fitur lainnya seperti menjadwalkan pesan, lalu mengganti tema, live location-nya juga ada, dan tentu aja secret chat yang nggak ada di aplikasi perpesanan lainnya. Secret chat loh. Nah, beberapa kekurangan Telegram adalah nggak adanya fitur video call dan story. Bagaimana dengan Signal? Ini Signal satu lagi nih. Nah, kekayaan fitur mungkin menjadi kelemahan Signal. Fiturnya memang agak lemah sih ya. Aplikasi ini menekankan kemudahan dan keamanan, sehingga fitur-fitur di dalamnya lebih banyak terkait dengan privasi dan security, seperti kayak pesan yang hilang, blokir, screenshot, nggak adanya status online kayak di Instastory, maupun sedang mengetik serta pesan yang akan terhapus otomatis lah. Itu nggak ditayangin tuh di situ tuh. Jadi privasinya kita lebih dijaga di Signal itu. Lalu pesan hapus otomatis di Signal ini punya beberapa pilihan durasi, mulai dari 5 detik hingga 7 hari. Jadi otomatis bisa kehapus sendiri tuh pesannya. Setelah pesan diterima dan dikirim, pengguna juga bisa membuat grup walaupun nggak bisa mengirimkan pesan secara massal atau broadcast seperti WhatsApp. Ada lagi nih, satu fitur lagi yang cukup menarik, yaitu Note to Self. Fitur itu seperti kayak catatan pribadi lah ya. Bedanya dengan WhatsApp, pengguna nggak perlu menyimpan nomor lain untuk mengirimkan catatan ke diri sendiri. Fitur Note to Self itu tersedia langsung di Signal. Mengenai fitur panggilan suaranya, di Signal juga dilindungi sehingga IP address pengguna akan disembunyikan. Signal juga menyediakan emoji dan stiker, tetapi jumlahnya emang terbatas banget sih jika dibandingin WhatsApp sama Telegram nih ya. Ya jauh lah. Lalu apalagi yang perbedaan antara ketiga aplikasi tersebut? Yang kedua ini penting juga nih mengenai keamanan aplikasinya. Ketiga aplikasi ini sama-sama menggunakan enkripsi dari ujung ke ujung atau biasa disebut dengan end-to-end encryption lah ya, untuk mengamankan pesan. Namun tentu ada sejumlah perbedaan. Enkripsi WhatsApp itu terpasang secara default, sehingga pengguna nggak perlu repot mengotak-atik pengaturan. Sistem enkripsi itu berlaku untuk perpesanan teks, audio, video call, maupun WhatsApp web. WhatsApp ini menggunakan sistem enkripsi Signal protokol yang dikembangkan oleh OpenWhisper System. Kriptografis protokol tersebut bersifat open source sehingga bisa dikembangin para developer manapun. Protokol ini telah melalui uji peer review oleh para peneliti keamanan yang andal-andal banget lah di dunia ini. Nah, WhatsApp menyimpan pesan penggunanya di sebuah server yang digembok. Namun, semua pesan hanya tersimpan dalam 30 hari setelah diterima dan akan dihapus setelahnya. Sistem enkripsi ini nggak berlaku ketika pengguna melakukan backup baik ke penyimpanan lokal maupun ke cloud sistemnya. Dampaknya, cadangan chat akan lebih rentan untuk dicuri. Itu dari sistem back-end. Dari sisi pengguna WhatsApp,
ini WhatsApp menawarkan aneka fitur keamanan mulai dari otentifikasi 2 langkah lah. Jadi 2 langkah tuh otentifikasinya, serta PIN dan sidik jari untuk mencegah tangan-tangan jahil membuka aplikasi WhatsApp pengguna. Seperti WhatsApp, Telegram juga memiliki fitur keamanan verifikasi 2 langkah. Nggak kalah men. Sedangkan dari sisi enkripsi, Telegram menggunakan sistem enkripsi yang berbeda dengan WhatsApp. Aplikasi ini menggunakan sistem enkripsi MT-Proto yang dikembangkannya oleh Telegram sendiri. Telegram itu sesumbernya bahwa protokol ini lebih tangguh dan anti bobol. Anti bobol men. Masalahnya, enkripsi ini nggak aktif secara default. Hanya chat yang dikirim dan diterima lewat fitur secret chat dan chat rahasia saja yang bisa dilindungi oleh enkripsi ini. Sedangkan untuk percakapan pribadi atau grup, Telegram menggunakan metode distribusi infrastruktur di mana data percakapan di cloud ini disimpan di berbagai data center di seluruh dunia dengan hukum yang berbeda-beda di masing-masing negara. Karena memang data center di tiap-tiap negara kan pasti hukumnya berbeda-beda tuh ya. Nah, pesan di secret chat itu juga hanya bisa dibaca oleh perangkat yang juga digunakan untuk mengirimkan pesan yang artinya nih ya, apabila pindah ke perangkat lain meskipun menggunakan akun yang sama, isi chat tetap tidak bisa dibaca. Berbeda dengan Signal protokol, MT-Proto ini bersifat closed source sehingga hanya tim Telegram aja yang tahu seluk-beluknya dan hanya mereka yang punya kunci dekripsi. Nah, fitur keamanan lain yang dimiliki Telegram adalah notifikasi apabila ada percakapan di secret chat, di screenshot, ya atau di tangkapan layar lah kalau ke bahasa Indonesianya nih ya. Ini kalau misal orang nge-screenshot ini, fitur ini nggak dimiliki WhatsApp sama Signal nih ya. Jadi untuk percakapan itu biasa di luar secret chat, percakapan menggunakan client server encryption itu yang hanya akan mentranskripsi pesan ketika masih di perangkat saja. Ketika sampai di server Telegram, pesan itu akan terdekripsi. Percakapan di grup Telegram nggak terenkripsi sebab fitur secret chatnya hanya tersedia untuk percakapan pribadi one by one ya, bukan grup. Begitu pula saat menggunakan Telegram di PC, desktop, atau laptop yang menjalankan Windows atau Linux, fitur secret chat ini nggak bisa dipakai. Jadi hanya untuk di mobile aja gitu. Nah, lalu bagaimana dengan Signal? Dibanding nih ya, dibanding 2 aplikasi yang tadi gue sebutkan kayak Telegram dan WhatsApp itu, Signal ini paling unggul. Memang paling unggul sih dari soal sistem keamanan. Seperti WhatsApp, Signal juga menggunakan Signal protokol untuk sistem keamanannya. Enkripsi juga aktif secara default untuk semua jenis komunikasi. Perbedaannya, enkripsi Signal nggak sekedar di komunikasi penggunanya, melainkan juga di metadatanya. Nah, jadi menurut laporan Forbes yang membandingkan metadata dari beberapa aplikasi chatting, Signal ini nggak menghimpun data apapun dari penggunanya. Jauh berbeda dari metadata yang dihimpun oleh WhatsApp dan Facebook Messenger. Demi menjaga privasi pengguna di semua lini, Signal menambah keamanan aplikasinya dengan fitur enkripsi yang lebih canggih lagi bernama Seal Sender yang mencegah siapapun termasuk tim internal Signal mengetahui siapa yang mengirim atau menerima pesan. Pengguna juga bisa mengaktifkan PIN dan biometrik yang pasti ya. Teknologi hari ini bukan PIN lagi, biometrik untuk mencegah tangan jahil membuka aplikasi Signal. Satu lagi fitur yang cukup penting, yaitu opsi untuk mencegah chat di screenshot. Ada pula fitur untuk memburamkan wajah secara otomatis sebelum dikirimkan. Jadi pengguna juga bisa mengaktifkan fitur incognito keyboard untuk mencegah machine learning mempelajari apa yang pernah Anda ketik. Nggak suka status online muncul? Signal menawarkan hal tersebut karena pengguna Signal bisa menyembunyikan status online-nya mereka. Kalau Telegram dikenal dengan kontes kriptonya, menawarkan hadiah Bitcoin besar kepada siapa aja yang dapat mencegat pesan terenkripsi di platform itu. Gila men, dia nawarin Bitcoin hadiah besar kalau bagi yang berhasil. Namun hanya obrolan rahasia Telegram yang dienkripsi dengan semua percakapan reguler tetap tidak terenkripsi. Sebagai perbandingan, semua obrolan WhatsApp memiliki enkripsi end-to-end, termasuk obrolan grup 256 orang. Enkripsi WhatsApp menggunakan standar enkripsi Open Whisper System, open source, sementara Telegram menggunakan sistem enkripsi yang tidak sepenuhnya terbuka untuk umum. Meskipun
nggak sesuai dengan keseluruhan enkripsi, Telegram memasukkan sejumlah fitur privasi yang sangat bermanfaat, seperti menghilangkannya pesan dan pencegahan tangkapan layar. Hari gini orang kalau kita mau chat dikit di screenshot gitu kan, baru dikirim lagi tempat lain. Ini hati-hati teman-teman. Obrolan rahasia aplikasi ini juga mengirimkan pesan dengan penghitungan waktu, penghancur otomatis, dan juga tidak mengizinkan penerus ataupun tangkapan layar pesan atau apapun itu. Pesan dan file yang dihapus juga dihapus secara permanen dari server Telegram. Telegram membutuhkan izin perangkat lebih sedikit memang dibanding WhatsApp. Pengguna nggak perlu lagi memberikan akses aplikasi ke kontak mereka untuk memulai pengiriman pesan. Sementara fitur privasi dan keamanan Telegram ini sangat mengesankan. Enkripsi end-to-end WhatsApp udah ada di dalam layanan yang nggak memerlukan inisialisasi jenis percakapan terpisah gitu. Nah, pengguna yang berpikiran privasi, menghilangkan pesan dan mencegah tangkapan layar akan mendapatkan manfaat dari penawaran Telegram itu. Namun, rata-rata pengguna mungkin lebih cocok dengan aksesibilitas dan fitur asli WhatsApp. Pendiri Telegram, Pavel Durov ini mengklaim nih ya bahwa WhatsApp nggak bener-bener aman. Jadi udah saling hina lah, udah saling nyerang tuh kan para ownernya. Peringatan itu muncul setelah kerentanan yang memungkinkan peretasan menginstall spyware pada ponsel melalui WhatsApp. Gila men, jadi kita bisa kirim spyware melalui WhatsApp. Durov percaya bahwa masalah utama kelemahan keamanan ini adalah karena akibat Facebook nggak mau lagi berbagi kode sumber untuk WhatsApp. Nggak seperti Telegram kan ya, WhatsApp bukan open source, jadi nggak ada cara bagi peneliti keamanan untuk dengan mudah memeriksa apakah ada backdoorsnya dalam kodenya itu. WhatsApp nggak mau mempublikasikan kodenya, mereka melakukan hal yang sebaliknya. Kesimpulan deh, gue coba mau menyimpulkan nih ya. Tapi itu semua balik lagi ke teman-teman. Bisa disimpulkan bahwa dari sisi kekayaan fitur, Telegram nih ya lebih unggul dibandingkan WhatsApp dan Signal. Namun dari sisi keamanan dan privasi, Signal ini nggak tertandingi oleh dua aplikasi itu, WhatsApp dan Telegram. Nah teman-teman, sebenarnya WhatsApp ini udah unggulnya apa ya? Unggulnya mungkin karena udah banyak penggunanya di Indonesia ini. Tapi balik lagi ke kalian, sekarang ini udah lagi rame nih orang-orang yang mulai meninggalkan WhatsApp, ninggalin aplikasi WhatsApp itu, akhirnya beralih ke dua aplikasi ini, mau Signal atau Telegram. Gue mau nanya sama kalian teman-teman, yuk kita survei kecil-kecilan. Kalian lebih suka yang mana? Telegram, WhatsApp, atau Signal? Tulis di kolom komentar. Kalau ini bermanfaat, bagiin yuk. Bagiin ke seluruh grup-grup yang ada. Mau di WhatsApp grup juga boleh, Telegram juga boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.